Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gudang penyimpanan kue di kawasan Parmindo, Kota Cimahi terbakar. Seorang pasien dukun mengamuk hingga melukai warga di Desa Sasagaran, Kabupaten Sukabumi. Pelaku kini kabur. Seolah tak ada kapoknya, warga Purwakarta ditangkap setelah 10 kali mencuri motor. Informasi pertama, kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan kue di kawasan Parmindo, Kota Cimahi. Regu damkar sempat terkendala memadamkan api karena aliran listrik masih menyala di dekat gedung. TK65 Jalan Cangkuang. Kepulan asap membumbung tinggi dari gedung penyimpanan kue di Jalan Parmindo, Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi. Beberapa kali letupan terdengar dari kabel karena aliran listriknya masih menyala. Ada 4 titik sumber api di gudang ini. Petugas berjibaku untuk bisa memadamkan api. Tumpukan kardus, plastik hingga roti siap edar hangus terbakar. Padahal roti-roti di dalam gudang sudah siap diedar. Kepolisian menduga api berasal dari konsleting listrik mesin pemanas plastik hingga timbul percikan api. Dari identifikasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk pemadam kebakaran yang datang ke sini kurang lebih ada 6 unit. Kemudian dari BPBD juga datang. Bangunan yang terbakar ini bagian stok gudang yang terdapat beberapa kardus, kemudian ada plastik-plastik, jadi bukan produksinya. Sudah mengecek ke seluruh karyawan, baik yang tinggal di sini, ya tidak ada korban jiwa. Petugas menerjunkan 4 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Api akhirnya padam setelah 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kesulitannya tadi awalnya dari listrik karena pihak PLN belum tiba di lokasi. Jadi kita koordinasi dulu dengan PLN. Kerugiannya sendiri kira-kira berapa? Untuk kerugian ditaksir masih dalam ini Pak ya, Ibu ininya apa? Untuk penghitungan kerugiannya masih dalam proses penyelidikan juga. Kebakaran terjadi saat jam kerja baru dimulai. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Kebakaran juga melahap habis 4 kios di Jalan Raya Soleh Iskandar, Kabupaten Bogor. Diduga api berasal dari sebuah bengkel. Kebakaran ini berasal dari bengkel yang menjual bensin eceran. Api yang terus membesar merambat ke 3 lokasi lainnya di Jalan Raya Soleh Iskandar, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Warga pun panik melihat api terus membesar karena ada bensin di dalam bengkel. Makanya di sini banyak bensin, ini ada soalnya api pada ke atas. Dari hasil pemeriksaan diduga api berasal dari mobil yang berada di dalam bengkel. Tenaga mekanik mesin di bengkel mengatakan sempat melihat kepulan asap dan api dari mobil yang sedang dipanaskan di bengkel. Api membesar hingga menghanguskan bengkel serta 3 kios yang ada di dekatnya. Ada kios cat, jamu, dan warung nasi. Telah terjadi kebakaran di Kampung Cibadak, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk tadi sore karena adanya kabel ban yang menyambar ke bensin eceran. Alhamdulillah api telah padam dibantu oleh masyarakat, damkar, dan Babinsa Babinsa. Tidak ada korban jiwa dalam hal ini, cuma ada kerugian material aja. 7 kendaraan tangki air dan 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi. Api padam dalam waktu 1 jam. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Masih informasi seputar kebakaran, perkebunan jati seluas 3 hektar terbakar di Padaherang, Pangandaran. Lokasi sulit dicapai mobil damkar, petugas padamkan api dengan ranting pohon.
Perkebunan jati milik warga di Padahayang, Kabupaten Pangandaran tiba-tiba terbakar. Kondisi perkebunan yang banyak rumput kering serta dedaunan kering membuat api cepat merembet luas. Tiba di lokasi, petugas damkar tak langsung memadamkan api. Mobil pemadam kebakaran kesulitan mencapai titik lokasi karena jalannya sempit dan rimbunnya pohon jati. Karena tak bisa menjangkau lokasi terdalam, petugas akhirnya memakai ranting pohon untuk memadamkan api. Beruntung, api bisa dipadamkan dibantu warga sekitar. Diduga api berasal dari bekas pembakaran warga yang selesai bertani. Perkirakan dari bekas pembakaran warga mungkin di yang bertani gitu Pak. Ini lahan ditanami apa ini Pak? Ini pohon jati, sebagian besar pohon jati, tidak ada pohon lain. Kerugian, kalau kerugian itu tidak ada, hanya mungkin masyarakat ketakutan aja sekitar sini, takut ke pemukiman maksudnya seperti itu. Memang ini sering terjadi atau gimana? Ini sering terjadi 3 tahun ke belakang, memang sudah di lokasi ini juga yang sama, ini terbakar juga. Dan kemarin 3 minggu ke belakang itu sekitar 1,5 hektar sebelah sana Pak. Ini itu awalnya juga, kebakaran juga, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Dan ini juga alhamdulillah tadi karena ini damkar juga sudah siap dan oleh warga termasuk pimpinan saya mungkin tadi bisa memadamkan karena apinya sudah agak mengecil. Diperkirakan kebun jati yang habis terbakar seluas 3 hektar. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Sementara itu, seekor ular king cobra berukuran besar muncul di samping permukiman warga desa Cisalak, Sumedang. Warga memanggil pawang ular untuk menangkap hewan berbisa tersebut. King cobra berukuran besar meneror permukiman warga di Dusun Marasa, desa Cisalak, Sumedang. Keberadaan ular sepanjang 3,5 meter ini pertama kali dilihat di samping rumah warga. Warga yang panik memanggil warga lainnya yang kebetulan seorang pawang ular daerah setempat. King cobra pun ditangkap sebelum membahayakan. Ya saya kan lagi mandi, terus kata istri saya, ada ular. Terus saya keluar pas lihat, bener aja terus saya tangkap. Di mana Pak itu dapat ularnya? Ya dari sini. Di kebun. Ke sana ke depan rumah. Kalau panjangnya berapa meter Pak kira-kira? Paling 3,5. 3,5. Kalau itu ular apa sih? Itu jenis king cobra poros. King cobra poros. Kemunculan ular berbisa ini sudah kali kedua di lokasi yang sama dalam seminggu terakhir. Meski tak ada hewan ternak yang dimakan, keberadaan ular dikhawatirkan melukai warga. Sebelum ini dapat satu. Jenisnya apa tuh? Ular kobra naga katanya. Kobra juga, Iya, kobra. Bu, dengan kemunculan ular ini menurut warga sendiri gimana Bu? Khawatir gak Bu? Iya, tentu aja khawatir. Soalnya kan bahaya orang. Emang sering masuk rumah apa gimana? Enggak sih, ke pinggir rumah, hampir ke pemukiman warga. Rencananya ular akan dilepas liarkan ke habitat yang jauh dari permukiman warga. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang.